Jumpa lagi bersama saya Mas Tova. Di video kali ini kita akan membahas ya pengujian peristiwa atau event ya, uji peristiwa atau event di mana langkah ini adalah langkah yang wajib dilakukan buat teman-teman khususnya yang beriklan di Facebook atau Meta ya, Facebook Ads atau Meta Ads gitu ya. Itu sebelum teman-teman itu membuat campaign iklan untuk mendatangkan traffic ke landing page ya atau ke toko online teman-teman gitu ya. Teman-teman wajib melakukan uji peristiwa atau event. Nah, bagaimana caranya? Kita akan praktekkan. Langkah yang pertama, pastikan ya teman-teman untuk landing page-nya itu sudah dipasang pixel ya. Nah, teman-teman sudah install Pixel Helper. Jika teman-teman belum paham bagaimana caranya, silakan ikuti tutorial untuk membuat landing page secara gratis ya dengan menggunakan formulir.com di part 2 ya. Nah, kita langsung saja ke business manajernya ya. Silakan masuk ke business manager. Caranya bagaimana? Saya sudah update di playlist untuk Facebook Ads ya, tutorial Facebook Ads, tutorial Meta Ads 2024 ya. Silakan di playlist video paling bawah untuk saat ini. Nah, di situ bagaimana cara masuknya ya, sudah saya buatkan video tutorialnya. Pastikan teman-teman sebelum masuk sudah login akun Facebook ya, kemudian masuk ke Business Manager. Silakan masuk teman-teman masuk ke sumber data, kemudian set data ya, ke set data, kemudian pilih pixel mana yang mau teman-teman uji eventnya ya. Saya menggunakan ini, klik titik 3 ya, buka pengelolaan peristiwa. Di video sebelumnya kita sudah menguji peristiwa conversion API untuk formulir.com ya, untuk formulir.com. Nah, sekarang kita akan menguji peristiwa situs webnya ya. Nah, sebelum melakukan pengujian, teman-teman bisa juga melakukan setting ulang ya untuk event atau peristiwa konversi di landing page teman-teman. Misalnya kita mau set ulang ya. Di situ dengan menggunakan event manager ini ya. Kita ke rangkuman, kemudian pastikan di sini ya, tambahkan peristiwa, tambahkan integrasi baru, pilih metapixel ya. Siapkan, pilih fitur penyiapan peristiwa, klik mulai ya, buka penyiapan peristiwa. Nah, kita pastekan ya linknya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Masuk, akan muncul pop-up sebelah kiri ya. Nah, teman-teman bisa setting di sini ya, karena saya sebelumnya sudah men-setting ini ya untuk tombolnya di situs web yang lain, itu otomatis akan terdeteksi ya. Namun ketika teman-teman itu belum pernah men-setting ya, tidak akan muncul ini gitu ya. Nanti kita akan hapus, kita akan coba untuk setting ulang ya. Nah, kita akan setting ulang dulu untuk yang misalnya ini kita hapus dulu ya. Nah, ini kosong ya. Nah, ketika orang masuk ke halaman ini ya, halaman landing page ini, event dasarnya itu biasanya adalah view content. Nah, kita akan pilih lacak URL ya. Pilih peristiwanya yaitu view content. Nah, di sini ya. Nah, gunanya teman-teman itu menggunakan event manager, teman-teman bisa menambahkan nilai ya. Bisa menambahkan nilai tertentu. Misalnya kita coba. Nah, ini kalau ini nanti tidak akan ada penjumlahan untuk nilainya. Nah, berarti kita batalin dulu ya. Kita coba seperti ini dulu ya. Lacak URL, lihat konten ya, pilih nilai di halaman. Nah, di sini kita pilih untuk nilai produknya ya. Nah, seperti ini ya, klik konfirmasi. Nah, maka ketika orang melihat dan memilih ini ya, memilih nilai barangnya, dia akan muncul dengan nilai sesuai yang kita tentukan gitu ya. Di situ. Jadi yang masuk ke halaman ini adalah orang
dengan tindakan atau peristiwa atau event yang dinamakan view content gitu ya. Kemudian orang yang klik tombol ini ya, kita lacak tombol, kita pilih tombolnya seperti ini ya. Misalnya kita pakai event dasarnya yang klik tombol beli adalah add to cart atau tambahan keranjang ya dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa pilih nilai di halaman ya. Pilih nilai di halaman. Nah, ini nggak muncul juga nih, ya kan? Kita batalin dulu, kita pilih dulu. Ya. Atau kita nggak usah kasih nilai juga boleh ya. Kalau teman-teman mau kasih nilai, ya tentunya di sini harus ada ya. Baca tombol sini kita close aja ya, atau kita langsung aja ya klik tombol seperti ini, tambahkan keranjang ya. Nah di sini nilainya nggak ada seperti ini, bisa ya. Kalau kita mau change ya, di bawah juga nggak ada secara nilai ya. Kita nggak usah setting aja karena nggak akan akurat kalau seperti itu. Nah seperti ini ya, sudah kita setting untuk view content dan add to chart-nya. Klik tombol beli ya. Nah di sini orang yang sampai ke halaman ini gitu ya, misalnya teman-teman mau setting karena ini masih sama ya, nanti akan tertrigger double gitu ya. Di sini misalnya memulai proses pembayaran. Nah, seperti ini. Saya kayak gini. Ya, seperti ini ya. Nah, kita akan tombol di sini kita tidak setting. Misalnya kita coba uji tes ya. Seperti ini. Nah, ini kita sudah bisa kita uji dulu ya. Karena ini tadi kita tidak uji peristiwa tapi membuat men-setting ulang event ya. Ini setting event dulu, kita pastiin lagi. Seperti ini ya. Nah, dia akan muncul nilainya seperti ini. Ya, klik buat pesanan. Nah, di sini karena ini tidak bisa muncul seperti ini ya. Di sini padahal sudah muncul. Oh, ini sudah disetting secara manual, jadi teman-teman nggak perlu ngatur ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita penyiapannya selesai aja. Ya, lihat konten, sama di sini step 2 gitu ya. Lewati. Oke, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, kita lakukan uji peristiwanya. Ini untuk mendeteksi ya, triggernya udah bener atau belum gitu. Sebelum beriklan sebaiknya teman-teman lakukan ini. Orang yang sampai sini kita cek di pengelolaan peristiwa. Nah di sini ya, ini ada deduplikasi 2 kali gitu ya. Lihat konten. Nah, ini diproses. Kemudian kita klik tombol ya, kita cek lagi. Nah di sini tambahkan keranjang ya, yang klik tombol tadi. Nah, kemudian kita coba isi tes gitu ya. Situ. Misalnya sembarang ya gini. Oke. Kita cek dulu di sini. Untuk memulai proses pembayarannya belum tertrigger ternyata ya. Nah, di sini lihat konten double ya. Karena formulir.com ini sebenarnya adalah form ya, bukan landing page.
Nah, maka dari itu kita yang harus menyesuaikan ya. Kalau ke situs web tentunya kita akan praktekkan nanti di video yang lain dan kita uji seperti apa ya triggernya. Ini ada double tapi view kontennya, inisiat checkoutnya, memulai proses pembayarannya tidak tertrigger. Kita lanjutkan dulu pengisiannya buat pesanan. Nah, sampai ke halaman terima kasih ya. Nah, di sini eventnya adalah lihat konten, ya kan. Kemudian tambahkan keranjang, klik tombol ya. Kemudian tambahkan info pembayaran ketika sudah sampai ke halaman terima kasih atau halaman thank you. Nah, dengan pengaturan seperti ini teman-teman, nanti teman-teman dengan mudah untuk menganalisa iklannya ya, mengatur kolom, kemudian menganalisa iklan teman-teman ya. Nah, ini saya coba berkali-kali ya di situs yang lain pakai formulir.com itu juga tertrigger double ya. Permasalahannya di mana saya kurang paham di situ. Nah, coba kita ubah dulu, kita coba uji lagi ya, kita ubah dulu untuk formulir.com-nya. Kita coba untuk kita ubah ya untuk eventnya ya. Kita ubah eventnya. Yang tadinya view konten coba kita ubah jadi memulai proses pembayaran initial checkout ya. Untuk yang lainnya kita biarin selesai ya. Nah, kita coba uji lagi ya. Kita coba uji lagi, ini kita hapus ya. Kita masukkan lagi halamannya, buka ya. Orang yang masuk ke sini di-trigger sebagai apa? Nah, disinilah kekurangan dari formulir.com. Dia ketika masuk otomatis, jadi ketika orang itu masuk ke halaman utama ya dideteksi initial checkout kalau teman-teman ngaturnya adalah initial checkout atau memulai proses pembayaran. Kalau view konten juga akan dideteksi sebagai memulai proses pembayaran. Coba kalau kita klik tombol beli ya sampai ke halaman ini, triggernya apa? Nah, di sini langsung tambahkan keranjang ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman menggunakan formulir.com, maka kita ubah lagi ya. Kita setting event lagi, kita masuk dulu ya. Di sini kita edit dulu. Kita ubah lagi ke view konten untuk di halaman formulirnya. Nah, di sini kita ubah jadi view konten. Nah, seperti ini ya. Klik selanjutnya. Selesai ya. Nah, kita coba uji peristiwa lagi ya. Kita hapus dulu untuk pengujian peristiwanya yang ini. Ya, kita coba tes lagi. Nah, seperti ini. Nah, tertrigger sebagai view konten 2 kali nih. Ya, tertrigger sebagai view konten 2 kali. Kemudian klik tombol beli sampai form. Nah, dia tertrigger sebagai tambahkan keranjang. Nah, untuk memunculkan memulai proses pembayaran bagaimana? Nah, di situ kita hapus dulu, kita setting kerangkuman ya. Kita setting ulang eventnya. Ya. Nah, kita copy ya. Copy. Fitur penyiapan peristiwa, buka peristiwa, kita paste ya. Sampai muncul pop-up ya. Nah, seperti ini. Lihat konten kita sudah setting, kemudian klik tombol beli ya.
Nah, masuk ke form ini kita walau kita tadi sebetulnya sudah setting untuk memulai proses pembayaran di sini, ya. Akan tetapi di peristiwanya, ya, tadi kita tidak terdeteksi gitu ya. Maka langkahnya adalah kita ke sini, kita hapus dulu untuk memulai proses pembayarannya. Kita pasang memulai proses pembayarannya di tombol buat pesanan. Nah, seperti ini, memulai proses pembayaran. Ya. Kalau mau sertakan nilai boleh seperti ini, tinggal teman-teman pilih ya, nilai barangnya, konfirmasi. Oke, lewati ya. Lalu kita uji lagi ya, kita uji lagi peristiwanya seperti ini. Nah, orang yang masuk ke form di situ terdeteksi sebagai view konten ya, di situ. Kemudian kita klik tombol belinya ya, masuk ke form. Nah, dia tambahkan keranjang ya. Kemudian kalau kita isi ya, tes 08 seperti ini. Nah, coba di sini belum berubah ya, klik buat pesanan. Nah, sampai ke halaman sini. Nah, tetap sebentar, kita refresh. Memulai proses pembayarannya juga sama, tidak terdeteksi di sini. Nah, ini kekurangan dari formulir.com ya. Gitu. Jadi teman-teman harus ini kita refresh, terdeteksi lagi. Kenapa? Ya. Kita cek. Ini 2 kali tadi. 943 167 3 ya. Kenapa? Karena kita pilihnya adalah kenapa tertrigger lagi? Karena kalau kita refresh pasti akan muncul lagi satu lagi. Jadi 4 ya kan? Kenapa? Karena di formulir.com-nya pengaturannya kita pilih ya, kita cek. Kita memilih adalah untuk di sini ya. Tracking global di sini. Nah, karena pemilihannya adalah every ya. Kalau pilihnya once ya tentunya akan sekali aja terdeteksi. Ya, di situ. Berarti nantinya kalau kita terjadi kasus seperti ini ya kita harus memahami bahwa secara inti bahwa langkahnya adalah ini double untuk lihat kontennya, kemudian add to chat, kemudian tambahkan info pembayaran. Untuk memulai proses pembayaran itu tidak, walaupun kita setting tidak terdeteksi, itu kekurangan dari formulir.com. Nanti kita akan praktekkan ya bagaimana kalau menggunakan selain formulir.com ya. Jadi karena ini masih versi beta formulir.com ini, punyanya Mengantar gitu ya. Teman-teman tentunya karena ini gratis gitu ya, teman-teman harus maklum belum begitu sempurna ya berkaitan dengan ini. Namun kalau teman-teman menggunakan Berdu ya tentunya akan berbeda keakurasian atau keakuratan dari trigger dari pixel itu sendiri gitu ya. Kita akan praktekkan nanti di video selanjutnya kalau menggunakan Berdu. Intinya kalau teman-teman menggunakan formulir.com dan ingin beriklan ya bisa dipasang pixel, bisa tertrigger, cuman kekurangannya adalah dia lihat konten. Kalau teman-teman ini
settingannya di formulir itu eventnya initiate checkout atau memulai proses pembayaran, maka akan double tuh, lihat initiate checkout atau memulai proses pembayarannya akan double. Tapi kalau ini kan kita setting view konten sehingga atau lihat konten, maka di sini akan double ya. Berarti double trigger berarti 2 kali lipat tuh nanti ya kan. Kemudian yang add to chat udah benar ya kan, yang add payment info juga sudah dikatakan benar. Ini triple atau bahkan 4 kali karena kita tadi merefresh halaman thank you. Kalau gini kita refresh ya, karena kita pilihnya adalah free, maka di sini akan muncul. Kalau ini 5 ya, ini kalau kita seperti ini kan, itu kita refresh lagi, ini akan tambah jadi 1 lagi 6. Namun tidak mungkin orang akan masuk ke halaman thank you berkali-kali karena dia harus melewati form terlebih dahulu. Nah, semoga bisa dipahami oleh teman-teman ya. Untuk kaitannya sama uji peristiwa, jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar atau teman-teman bisa masuk ke grup Telegram untuk konsultasi ya. Kalau tidak di Telegram, teman-teman juga bisa konsultasi di grup WA ya. Saya cantumkan link grupnya di deskripsi video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.